Bukan menjadi rahasia lagi kalau CIA, lembaga intelijen Amerika, sering menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah. Ada 5 hal yang mereka lakukan dan sampai sekarang mereka masih tetap melakukannya. Yang pertama yang dilakukan adalah, dan ini adalah paling sering, yaitu membiayai oposisi. Cara ini adalah cara yang paling aman dan metode paling murah dari CIA. Bisa hanya memodali memberi uang kelompok oposisi atau memodali mereka yang akan melakukan kudeta. Iran di tahun 53, Vietnam di tahun 63, Brazil, Guatemala, salah satu operasi intelijen dengan model ini yang dilakukan oleh Amerika. Cara nomor 2 yang paling sering dilakukan adalah dengan assassination atau pembunuhan. Membunuh pemimpin lalu menggantikan dengan pemimpin yang pro Amerika. Misalnya Patrice Lumumba di Kongo, dan banyak lagi pemimpin-pemimpin berbagai negara yang tidak jelas kematiannya tapi didesain oleh Amerika agar digantikan dengan pemimpin yang pro Amerika. Lalu cara ketiga yang paling sering dilakukan oleh CIA adalah melumpuhkan ekonomi, atau dalam bahasa akademinya adalah economic assassination. Perang tarif dengan Cina, embargo perdagangan, dengan cepat akan merubuhkan sebuah negara seperti Kuba sampai sekarang di embargo. Kemudian Chile di tahun 70-an ketika Allende yang melakukan nasionalisasi atas aset-aset Amerika membuat Presiden Nixon memberitakan CIA dengan kalimat "Make Chileans Scream" atau membuat bangsa Chile menjerit. Yang terakhir, Pinochet mengkudeta Allende. 2 hal itu dilakukan di sana, tekanan secara ekonomi lalu mendukung kudeta oposisi. Lalu saat ini misalnya serangan mata uang lira di Turki yang menjatuhkan 40% nilai Turki dalam setahun terakhir dan membuat banyak investasi keluar dari Turki. Kemudian juga Venezuela diserang dengan economic hitman sehingga inflasinya lebih dari 1000%. Indonesia di tahun 1997 adalah bagian dari economic assassination untuk merubuhkan rezim Soeharto. Kemudian saat ini yang paling sering dipakai adalah nomor 4, yaitu pengambil alihan kendali atas media. CIA akan membeli koran, membeli TV, membeli radio untuk merubah opini publik dan melakukan kampanye anti penguasa yang anti Amerika. Di Italia, CIA pernah membeli koran Rome Daily American agar Italia tidak jatuh ke tangan komunis. Namun sekarang petinggi CIA pernah berkata lebih gampang membeli wartawan dan redakturnya daripada membeli koran atau media. Karena itu banyak sekali sekarang foreign jurnalis yang dibayar oleh CIA, dan di media warfare ini kuncinya adalah kendali informasi, di mana sekarang meluas ke internet dan medsos dengan analitik strateginya. Terakhir adalah membangun kepanikan atau menciptakan chaos, menciptakan ketegangan sosial. Seringnya ada demo atau street protest, itu adalah bagian menciptakan kekacauan atau chaos. Turun ke jalan berdemo adalah CIA style sekali. Coba lihat, coba ingat-ingat di Indonesia yang sedikit-sedikit turun ke jalan, belakangnya pasti siapa? Kita bahas detailnya di chapter yang lain. Dan pastikan mereka yang turun ke jalan itu tidak tahu apa motif asli demo tadi. Itu adalah kunci sukses demo. Misalnya tokoh Iran Muhammad Mossadegh yang menasionalisasi aset minyak Inggris di tahun 53, digalanglah demo besar-besaran sampai terguling, dan kemudian boneka Amerika Syah Iran dijadikan monarki lagi. Juga demo panjang Hong Kong saat ini, demo besar misalnya kemarin di Malaysia untuk menggulingkan Najib yang pro Cina beberapa tahun yang lalu. Ini semua adalah sedikit informasi tentang organisasi rahasia dan bagaimana operasinya, dan masih banyak lagi yang sebenarnya kita tidak tahu. Jadi ke depan ada baiknya Indonesia hati-hati. Kita harus punya strategi berlapis dan bermain cantik. Baru nanti kita salib mereka semua di tikungan. Barulah Indonesia bisa jadi negara besar.